Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Teman-teman, sudah lebih dari 2 bulan apa 3 bulan saya lama nggak upload video informasi. Dan saya pikir mungkin tidak akan ada yang mencari saya lagi. Tapi ternyata banyak banget yang masih mencari, baik itu di Facebook ataupun di Instagram, apalagi di WhatsApp tuh banyak banget. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi sesuai judul. Belakangan ini teman-teman, di Indonesia ini lagi rame-ramenya ya, terkait kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Jadi banyak yang beredar bahwa TKI tidak bisa lagi pergi ke luar negeri atau Indonesia stop mengirim TKI, TKW ke luar negeri. Di antara teman-teman semua banyak yang salah paham, makanya kalian harus menonton video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan menjelaskan secara detail. Ya. Human trafficking atau TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang itu sudah marak dari dulu. Sudah banyak yang ketangkap dari dulu. Nih, makanya buat kalian semua ya, yang mau bekerja ke luar negeri itu kalau memilih agen itu harus kalian cari tahu betul-betul asal usulnya agen. Jangan kalian main percaya-percaya aja. Oke? Tapi tidak sedikit juga di antara teman-teman semua yang mengikuti agen ini atau yang masuk ke agen ini, dia mengetahui sebenarnya. Kemarin juga ada yang curhat tuh ke saya. Jadi ada nih di Indonesia itu salah satu agen, bukan salah satu, banyak ya, tapi saya cerita satu agen aja. Ada yang dia itu beriklan di TikTok, di Instagram, di Facebook, bahwa dia itu mengirimkan atau dia membuka lowongan pekerjaan untuk orang Indonesia yang mau bekerja ke luar negeri. Setelah kalian melamar, nanti dikasih tahu tuh sama dia tuh pekerjaannya apa. Ada cleaning service, ada jaga toko, ada babysitter, ataupun ada PRT. Banyaklah yang dia tawarkan. Setelah kalian melamar, kalian akan disuruh datang ke tempat mereka atau ke kantor mereka. Setelah itu kalian tuh akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kalian tuh ya biasa seperti PT pada umumnya, seperti PT TKI atau perusahaan yang bergerak di bidang TKI TKW gitu. Nah, mereka ini mempekerjakan TKI atau TKW yang ilegal. Ya, yang ilegal. Jadi mereka mengirimkan kalian ke sana itu dengan kalian mempunyai paspor pelancong dan juga kalian masuk dengan visa melancong. Kebanyakan seperti itu. Kalian akan disetting masuk ke sana dengan visa jalan-jalan, gitu ya. Itu banyak, ya. Mungkin di antara kalian juga sudah paham tentang ini, gitu. Ini saya informasikan untuk yang belum paham saja. Terus teman-teman sampai di sana kalian akan dipertemukan dengan agen kedua ataupun langsung dengan majikan, ya. Karena kebanyakan majikan itu dia kalau dia mengambil pekerja yang resmi ya dia harus bayar levy, harus bayar segala macam. Tapi kalau dari agent to agent itu mungkin mereka si majikan ini akan beli dari agen kedua yang ada di negara tersebut. Setelah dia membayar segitu ya udah gitu ya. Itu banyak kejadiannya. Nah kemarin itu ya 2 minggu atau 3 minggu kebelakang itu ramai banget di Indonesia dan banyak yang ketangkap. Ada agensi yang dari Tangerang juga itu ketangkap. Ada agensi yang dari Garut juga ketangkap, suami istri. Banyak itu yang ketangkap ya. Jadi kalian harus hati-hati. Nah, kemarin memang Bapak Presiden atau dari kepemerintahan Indonesia itu dia melarang atau menyetop pengiriman TKI, TKW ke luar negeri. Ya, itu kemana saja? Ternyata dia ke Myanmar dan ke Kamboja. Yang saya ketahui banyak orang-orang yang dia pergi ke Kamboja ya, dikumpulkan sama agensi atau ke Myanmar
Itu di sana dia kerja sebagai slot judi gitu ya, slot judi. Jadi banyak juga yang di sana dipekerjakan secara tidak manusiawi, akhirnya mereka minta pulang gitu. Dan kemarin kan kalau nggak salah tuh beberapa bulan yang kebelakang tuh ada yang meninggal juga kan di sana gitu, yang orang Manado kalau nggak salah ya. Nah, jadi yang harus kalian garis bawahi adalah yang ini, yang stop pengiriman itu adalah ke Myanmar dan ke Kamboja, ya, bukan ke Malaysia. Ke Malaysia itu masih dibuka, tapi dengan syarat ya sistem calling visa, ya, sistem calling visa. Jadi majikan kalian harus bikin apa namanya surat calling visa atau invitation letter, ya, surat dari Malaysia untuk uh, apa namanya istilahnya undangan ya, undangan itu baru bisa gitu. Dan untuk pembahasan-pembahasan lainnya nanti saya akan buat di beberapa video ya. Kalau untuk kali ini saya akan membahas tentang boleh tidak TKI TKW pergi ke Malaysia lagi. Jawabannya boleh, ya, jawabannya boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah atau di stop dari Indonesia adalah pengiriman TKI TKW ke Kamboja dan Myanmar gitu. Tapi dari kasus TPPO ini atau tindak pidana perdagangan orang ini, eh, keberangkatan ke Malaysia ya atau keberangkatan ke negara lain itu jadi ada imbasnya. Jadi ada imbasnya. Oke, saya kasih contoh. Orang yang masuk ke Malaysia menggunakan visa 3 bulan, ya, dia biasa ada yang memakai guarantee. Sekarang sudah tidak bisa guarantee karena sekarang banyak di setiap perbatasan atau di setiap pintu masuk itu, ya, pemeriksaan. Sekarang tuh lebih ketat lagi. Gitu kayak di Batam misalkan atau ke Johor. Itu kita mau bayar guarantee pakai visa 3 bulan masuk ke Malaysia itu sekarang ditiadakan dulu karena ketat, banyak pemeriksaan. Begitupun di pintu-pintu masuk yang lain gitu. Jadi ada imbasnya. Ya, banyaklah. Terus kemarin juga saya baca-baca ada juga yang agent yang memberangkatkan ke Malaysia juga ada. Itu juga kena. Itu di daerah Kalimantan juga kena ya. Itu semua sih nasib-nasiban ya. Semua tujuannya baik untuk mencari kerja. Tapi kalian kalau mencari kerja, coba deh. Takutnya nanti kalian juga yang kena. Lebih baik kalian cari jalur yang benar. Kalau mau kerja, cari majikan dulu gitu. Sekarang tuh memang ketat ya. Yang sudah ada visa aja, yang sudah ada visa 3 bulan, kalian sudah pegang visa 3 bulan, mau masuk ke Malaysia itu ditanya-tanya. Tujuannya mau apa gitu. Ya. Jadi ya, kalau kalian mau masuk ke Malaysia, harus dilengkapi dulu semua dokumen. Terus juga banyak yang nanya, "Bang, saya udah ada visa nih, mau masuk ke Malaysia." Nanti biasanya yang dipertanyakan apa saja. Saya jawab ini dan ini. Oh bang, nanti jawabnya seperti apa? Nah itu kita tidak bisa sebutkan jawabannya seperti apa karena pertanyaan juga akan beda-beda gitu loh. Ya, yang jelas kalau kalian mau masuk ya lengkapi dokumen kalian gitu. Oke teman-teman, maaf di sini lagi hujan, mungkin suara hujannya masuk ke ke bawah ke sini. Ya, harus maklum aja. Nanti apa-apa informasi akan saya informasikan. Mudah-mudahan saya bisa continue lagi. Saya bisa berajin lagi memberikan informasi. Karena sekarang kerjaan juga lagi sedikit tidak banyak. Jadi saya akan coba terus cari informasi-informasi yang banyak kalian pertanyakan. Kenapa saya informasikan ini? Karena ini yang banyak ditanyakan. Banyak banget ditanyakan. Bang, betul tidak pengiriman TKI ke Malaysia itu ditutup? Itu banyak banget. Bang, saya mau masuk ke Malaysia tapi takut karena saya dapat informasi kalau di Malaysia itu katanya tutup. Indonesia tidak ngirim TKI lagi, gini-gini segala macam banyak ya. Itu hanya untuk ke negara yang tadi saya sebutkan. Oke teman-teman semua, mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti ada informasi-informasi yang lain lagi saya akan informasikan. Sebenarnya banyak tapi nggak mungkin saya bikin satu video. Ya. Saya akan informasikan lagi kalian mungkin besok, lusa, atau kapan saya akan informasikan. Kalau di antara kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mau kalian tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar
ataupun di Facebook saya, ataupun ke Instagram saya, follow ya. Nanti saya biasanya akan jawab kalau waktu saya senggang. Oke teman-teman semua, terima kasih buat yang selalu support channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.